Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Diurasyana dengan NIM 6070324000002. Ringkasan pada bab 1 dan 2 ini menjelaskan tentang sejarah terbentuknya CV skala sinergi dan juga menjelaskan tentang hasil produksi yang dibuat. Pada bab 2 juga menjelaskan tentang struktur organisasi, job desk masing-masing jabatan, pelatihan karyawan, promosi yang dipakai oleh perusahaan, dan juga cara penggajian karyawan. Saya Muhammad Nurmaliki Mulki dengan NIM 6070324000075 akan menjelaskan laporan bab 3 dan bab 4. Pada bab 3, area fungsional supply chain, gambaran singkat arus barang jasa. Bab ini menjelaskan proses supply chain di CV skala sinergi, dimulai dari pengadaan bahan baku, yaitu benang, yang digunakan untuk memproduksi kain. Proses ini melibatkan pemilihan bahan berkualitas untuk memastikan efisiensi produksi dan kualitas produk akhir. Setelah bahan baku diperoleh, proses pemprosesan meliputi pencampuran, pemanasan, dan pembentukan menjadi kain. Kain yang dihasilkan kemudian dipotong, dibentuk, dan dikemas untuk didistribusikan ke industri garmen. Deskripsi rantai pasok hulu. Rantai pasok hulu dimulai dengan pengadaan benang dari pemasok lokal dan internasional. Proses ini melibatkan pemeriksaan berkualitas benang sebelum digunakan dalam produksi. Setelah benang diterima, perusahaan menyimpan bahan baku dalam gudang yang. Pada bab 4, area fungsional, sales dan marketing. Kegiatan sales, proses penjualan dimulai dengan pelanggan mengirimkan permintaan melalui email. Manajer pabrik kemudian merencanakan produksi berdasarkan permintaan tersebut. Setelah produksi selesai, produk disimpan di gudang sebelum didistribusikan. Setiap langkah dalam proses penjualan dicatat untuk memastikan transparansi dan efisiensi. Kegiatan marketing di CV skala sinergi meliputi riset pasar untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan segmentasi pasar untuk menargetkan segmen tertentu. Penentuan posisi produk dilakukan untuk membedakan produk dari pesaing. Perusahaan juga fokus pada pengelolaan hubungan pelanggan melalui sistem CRM untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Bragoisya dengan NIM 60703240027. Baiklah, saya akan menjelaskan pada bab 5, yaitu planning. Yang pertama, entitas yang terlibat, pemasukan bahan baku atau suppliers. Pabrik tekstil atau departemen produksi bertanggung jawab untuk memproses menjadi kain atau produk tekstil lainnya. Proses yang dilakukan meliputi permintaan benang, pencetakan, dan finishing. Yang kedua, pabrik atau departemen produksi manufacturing. Pabrik tekstil atau departemen produksi bertanggung jawab untuk memproses bahan baku menjadi kain atau produk tekstil lainnya. Proses yang dilakukan meliputi permintaan benang, penenunan atau rajutan, pewarnaan, pencetakan, dan finishing. Saya akan menjelaskan bab 6, yaitu organizing. Entitas yang terlibat. Pada bab 6, entitas yang terlibat itu sama dengan pada bab 5. Jadi kita lanjut aja ke kegiatan organizingnya langsung. 1. Pengorganisasian kerja. Proses menyusun struktur tanggung jawab alur kerja dan perusahaan. Langkah-langkahnya: yang pertama, identifikasi tujuan perusahaan, yaitu menentukan visi, misi, dan tujuan dari perusahaan. Yang kedua, menentukan struktur organisasi, yaitu memilih jenis struktur yang sesuai, misalnya fungsional, divisional, atau matriks. Yang ketiga, pembagian tugas dan tanggung jawab, yaitu mengidentifikasi tugas-tugas utama dan subtugas, menetapkan tanggung jawab kepada tim atau individu. Perkenalkan, nama saya Stabita Lujeni Iklima dengan NIM 60703240087. Ringkasan dari bab 7 dan bab 8 ini adalah budaya CV skala sinergi telah mengedepankan lingkungan yang ramah dan kolaboratif. Pimpinan telah memberikan apresiasi kepada karyawannya untuk meningkatkan motivasi. Proses pengawasan dilakukan untuk memastikan kualitas produk dan efisiensi operasional, dimulai dari penerimaan bahan baku hingga distribusi produk jadi.
Dalam penelitian area fungsional dan POAC pada CV skala sinergi, perusahaan tersebut